selesai. Tiara? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Cica? Hadir, Bu. Ya. Melda Kamelia? Hadir, Bu. Muhammad Agung Tifari? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Kita doakan supaya teman kita Muhammad Agung Tifari lekas sembuh ya dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Selanjutnya Andi Asma. Hadir, Bu. Semua hadir ya kecuali Muhammad Agung Tifari. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pasti kalian pernah melihat hewan dan tumbuhan, bukan? Pernah, Bu. Nah, anak-anakku, kira-kira apa ya yang membedakan antara tumbuhan dan hewan? Saya, Bu. Kalau tumbuhan keras dan kaku, sedangkan hewan tidak, Bu. Ya, betul sekali ya, Asma. Jadi, tumbuhan itu keras dan kaku, sedangkan hewan tidak. Nah, siapa yang tahu apa yang menyebabkan tumbuhan itu kaku, sedangkan hewan itu tidak? Saya, Bu. Karena tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Ya, betul sekali. Jadi, perbedaan antara tumbuhan dan hewan itu terletak pada dinding selnya. Nah, dinding sel inilah yang menyebabkan tumbuhan tidak dapat bergerak atau kaku, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan bagian dari sel. Nah, seperti kelas ini. Kelas ini memiliki meja, kursi, lemari, kemudian ada papan tulis dan sebagainya. Nah, seperti sel juga memiliki organel-organel yang menyusunnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebenarnya apa itu sel? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sel? Ayo, Bu. Sel adalah struktur unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, betul sekali. Jadi, sel merupakan struktur unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sel. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses yang berlangsung di dalam sel. Proses apa saja yang berlangsung di dalam sel? Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira siapa yang tahu apa manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu sel? Saya, Bu. Manfaat kita mempelajari sel yaitu agar dapat mengetahui komponen-komponen atau bagian spesifik dari sel seperti sitoplasma, nukleus, dan lain-lain. Ya, betul sekali Asma. Jadi, manfaat kita mempelajari sel selain kita untuk mengetahui komponen yang menyusun tubuh kita, juga menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa ada benda yang sekecil sel ini yang menyusun tubuh kita. Nah, tanpa sel ini kita tidak akan bisa menjadi manusia yang utuh. Anak-anakku bayangkan, jika contoh kecil saja, jika tangan kita teriris pisau, otomatis sel-sel yang ada di sekitar tangan kita itu rusak. Nah, kita tidak pernah membayangkan bahwa ada benda sekecil sel yang bernama sel ini yang menyusun tubuh kita. Nah, tanpa adanya sel ini, kita tidak bisa menjadi manusia yang utuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan menggunakan metode diskusi. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kalian untuk menambah pengetahuan anak-anakku mengenai materi kita pada hari ini.
Kemudian, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi sel. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Tiara, kemudian Rido, dan Audrey. Kemudian kelompok 2, Melda, Dewi, dan Nur Aira. Kemudian kelompok 3 itu Andi Asma, Makfira, dan juga Cica. Sebelum itu, Ibu akan memberikan bahan ajar kepada kalian ya. Silakan baca untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi kita pada hari ini. Nah, setelah itu anak-anakku perhatikan video yang akan Ibu tampilkan mengenai materi kita pada hari ini. Silakan disimak baik-baik ya, Nak. Kali ini kita akan membahas tentang tipe sel dan komponen kimia sel. Materi ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Secara struktural, terdapat 2 tipe sel, yaitu eukariotik dan prokariotik. Terdapat perbedaan antara 2 tipe sel ini. Pada sel eukariotik mempunyai nukleus yang di dalamnya terdapat DNA. Sedangkan pada sel prokariotik tidak memiliki nukleus, hanya nukleoid yang berada di tengah sel dan juga terdapat DNA. Organisme yang tergolong eukariot yaitu hewan, tumbuhan, protozoa, dan fungi. Organisme yang tergolong prokariot yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Komponen kimiawi sel merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Komponen kimiawi terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh dari senyawa organik antara lain protein, lipid, dan karbohidrat. Contoh dari senyawa anorganik antara lain air, mineral, dan gas. Struktur sel itu sendiri disusun oleh makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Setiap makromolekul disusun oleh molekul kecil yang disebut monomer, yang mana saling berhubung untuk membentuk unit yang lebih besar yang disebut dengan polimer. Terdapat 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, bahan penyusun sel, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua, lipid. Lipid memiliki fungsi yang bervariasi, di antaranya sebagai komponen struktural membran sel dan komponen hormon. Senyawa lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, sfingolipid, steroid, dan lilin. Yang ketiga, protein. Protein berfungsi sebagai transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan lain-lain. Jenis protein berupa polimer dibangun dari 20 jenis asam amino. Perubahan konformasi protein dapat terjadi apabila adanya perubahan fisik dan kimia, misalnya pH, konsentrasi garam, dan suhu. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu.
asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Setelah belajar tentang tipe sel dan komponen kimiawi sel, sekarang mari kita review tentang apa yang sudah kita pelajari. Nomor 1, apa perbedaan sel eukariot dan prokariot? Nomor 2, sebutkan 5 senyawa lipid. Selamat mengerjakan.
serahkan dulu kepada masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi bersama teman kelompoknya, dan kemudian setiap perwakilan kelompok itu naik ke atas untuk menjelaskan materi yang sudah ibu bagikan tadi. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah membahas mengenai materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Setelah saya mempelajari standar, yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama komponen kimia. Komponen kimia terdiri dari dua, yaitu komponen organik dan anorganik. Komponen organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel yaitu inti sel, membranplasma, sitoplasma, nukleus, dan organel sel yang terdiri dari mitokondria, plastida, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sentriol, ribosom, vakuola, dan badan mikro. Badan mikro di sini terbagi dua, yaitu peroksisom dan glioksisom. Selanjutnya, proses yang berlangsung di dalam sel. Respirasi terjadi di mitokondria, metabolisme terjadi di sitoplasma, difusi dan osmosis dan oksidasi sel. Ya, itulah yang saya simpulkan dari materi sel. Ya, bagus sekali. Jadi, komponen kimiawi sel itu terbagi dua, yaitu komponen organik dan anorganik. Nah, organik di sini terbagi lagi atas karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu terdiri atas unsur C, H, dan O. Kemudian protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel. Kemudian terdiri juga dari lemak yang tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Kemudian asam nukleat. Kemudian yang kedua, komponen anorganik itu terdiri dari vitamin yang terdiri dari vitamin A, D, E, K, B, dan C. Kemudian ada mineral dan air. Kemudian struktur dan fungsi sel. Nah, di sini ada banyak struktur dan fungsi sel itu sendiri. Yang pertama yaitu dinding sel. Nah, dinding sel di sini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam dari sel. Kemudian membran plasma. Nah, membran plasma di sini berperan sebagai pelindung sel juga dan tempat keluar masuknya zat-zat. Kemudian sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Kemudian nukleus juga di sini sebagai mengendali seluruh aktivitas di dalam sel. Dan masih banyak lagi struktur dan fungsi sel yang anak-anakku bisa pelajari. Nah, kemudian ada pun proses yang berlangsung di dalam sel, yaitu seperti yang Desma katakan tadi bahwa ada proses respirasi. Nah, proses respirasi di sini itu berlangsung di mitokondria. Kemudian metabolisme terjadi di sitoplasma. Sebenarnya masih banyak proses yang berlangsung di dalam sel. Misalnya juga proses penyatuan sel yang membentuk organ dan proses pembelahan sel.
sel untuk memperbanyak jumlah sel. Masih banyak lagi proses yang berlangsung dalam sel yang bisa anak-anakku pelajari dan kaji lebih dalam. Sampai di sini anak-anakku paham ya? Paham, Bu. Baiklah anak-anak, pertemuan pada hari ini Bu rasa cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa anak-anakku kaji lebih dalam lagi mengenai materi kita pada hari ini. Anak-anakku semoga semangat terus ya menjalani hidup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam